Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah sistem cerdas. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan dataset. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang definisi, tahapan ML, dataset, istilah-istilah dalam dataset, serta kategori algoritma. Oke, baik, langsung saja ya. Nah, definisi kata algoritma muncul dari kata algoritmi, yaitu bentuk Latin dari Al-Khwarizmi atau Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan, ahli astronomi dan ahli geografi dari Persia pada tahun 780 sampai dengan 850. Sedangkan definisi algoritma dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah sebuah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Algoritma sendiri digunakan untuk perhitungan pemrosesan data dan penalaran secara otomatis. Sedangkan menurut Profesor Harold Stuart Stone, algoritma adalah precise instruction in language understood by the computer for a fast, efficient, good process that specifies the move of the computer. Jadi dia merupakan sebuah instruksi atau kumpulan instruksi dari bahasa pemrograman yang cepat, efisien, serta bagus dalam pemrosesan khususnya untuk spesifikasi perintah di komputer. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Kemudian di sini tahapan dalam menerapkan algoritma machine learning, yaitu yang pertama harus tahu representation. Representation adalah sebuah metode atau teknik bahasa yang digunakan oleh algoritma machine learning dalam bentuk formal dengan menggunakan simbol matematika seperti bentuk operasi logika, bentuk simbolik, dan lain sebagainya. Jadi AND, OR, implementasi, biimplementasi, nah seperti itu ya. Jadi dari bahasa kemudian kita bentuk menjadi sebuah algoritma yang formal. Kemudian evaluation digunakan untuk mengukur akurasi dari algoritma yang dipilih. Parameternya pun yang terkait untuk masing-masing algoritma berbeda-beda. Dan yang perlu dilakukan evaluasi yaitu dalam bentuk tools. Adapun toolsnya antara lain adalah confusion, matrix, dan precision and recall. Ini nanti ya akan kita bahas. Kemudian optimization adalah sebuah model yang sudah terbentuk melalui proses training dan perlu dioptimasi dengan berbagai teknik agar menghasilkan model yang lebih efektif dan efisien. Optimization ini dapat mencakup percepatan proses pembacaan dataset dan penentuan parameter untuk hipotesis, function, dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis. Nah, kemudian dataset. Dataset sendiri apa? Dataset merupakan algoritma machine learning yang sangat bergantung pada data yang menjadi input baginya. Itu ya, jadi pengertian dataset. Dataset adalah inputan data dari sebuah machine learning gitu ya, algoritma di machine learning. Nah, sebagian algoritma machine learning memerlukan dataset yang berukuran besar, sebagian lagi hanya menggunakan dataset yang berukuran kecil. Dataset sering disebut dengan simbol D gitu ya, huruf D. Kemudian next, istilah-istilah dalam dataset. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari gitu ya. Ada berbagai macam istilah dalam dataset. Antara lain ada instance atau setiap baris dari tabel yang menunjukkan sebuah pengamatan atau observation dari sebuah domain permasalahan. Jadi baris itu kalau kita biasanya menyebutnya record, nah kalau di dataset kita menyebutnya sebagai instance.
atau instan. Kemudian feature itu setiap kolom dari tabel. Jadi atribut-atributnya itu dinamakan atribut di kolom gitu ya, itu dinamakan feature gitu ya, atau atribut dari instan gitu. Kemudian feature menunjukkan sebuah komponen dari pengamatan atau observation. Sebagian feature merupakan inputan dari suatu model atau predictors, dan sebagian lagi merupakan hasil prediksi atau output dari feature tersebut. Jadi kalau kita biasanya baris dan kolom nyebutnya, nah sekarang instant dan feature gitu ya. Kemudian dataset, ini bisa menulisnya bisa seperti ini, digabung atau dipisah, gak apa-apa, sama aja gitu ya. Dataset merupakan sekumpulan instan yang membentuk data. Instan tadi adalah baris gitu ya, jadi sekumpulan instan yang membentuk sebuah data. Sedangkan data type adalah masing-masing feature yang memiliki tipe data. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tipe data kan ada banyak ya, ada integer, ada bulan, dan lain sebagainya. Itu sama dengan ini. Kemudian training dataset atau training set, biasanya disingkat training set. Training set merupakan sebuah dataset yang digunakan oleh komputer selama proses belajar atau saat dilakukan training gitu ya. Kemudian data test atau test dataset, atau bisa disebut dengan test set gitu ya. Test set adalah dataset yang digunakan oleh komputer untuk menguji apa? Menguji model dari hasil training ini tadi. Nah, komposisinya bagaimana nanti akan saya bahas ya, komposisinya. Kemudian next yaitu validation data atau cross validation. Validation data adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk memvalidasi atau mengevaluasi model yang sudah dipilih. Nah, seperti apa nanti ini gambarannya ya. Dataset ini keseluruhan. Kemudian training set ini sebagian, validation set, dan test set. Nah, pada umumnya training dataset atau training set ini adalah sebesar 50%. Kemudian validation 50% berarti sampai di sini ya. Kemudian validation dataset itu sebesar 25%. Kemudian test setnya sebesar 25%. Akan tetapi menurut Profesor Andrew dari Stanford University itu mengungkapkan bahwa training set itu idealnya adalah 60%, kemudian validationnya 20%, dan test setnya adalah 20%. Jadi seperti ini gambarannya, 60, 20, 20 seperti itu ya. Nah, saya cenderung menggunakan yang ini gitu ya, karena hasilnya nanti lebih mendekati benar gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Semakin besar data trainingnya, nah maka mesinnya ini akan semakin pintar. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian ini hubungan algoritma dan pembagian datanya seperti apa. Nah, ini ada original set, kemudian dibagi menjadi training set dan test set. Nah, training set ini bisa juga menjadi training set, validation set, serta test set, menjadi 3 model gitu ya. Nah, akan tetapi ini juga mencakup di sini data training, tuning, and evaluation. Nah, machine learning ada di mana? Machine learning ada di sini. Dia memproses algoritmanya menjadi sebuah predictive model atau final performance estimate. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada proses cycle ya, cycle dari training, tuning, and evaluation gitu ya. Dari segi dari training sampai di validation set. Mengapa demikian? Karena semakin baik training setnya dan semakin valid data setnya, maka hasilnya adalah semakin pintar mesinnya. Jadi intinya seperti itu ya. Lanjut next.
Nah, kategori algoritma machine learning ada 3, seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama supervised learning, kemudian unsupervised learning, dan reinforcement learning. Maaf ya. Nah, supervised learning adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan classification atau klasifikasi dan regression atau regresi. Algoritma ini adalah komputer atau istilahnya komputer yang dituntun untuk melakukan sesuatu. Jadi datasetnya sudah ada, outputnya sudah ada, seperti itu ya. Kemudian unsupervised learning adalah kebalikan dari supervised learning. Algoritma ini digunakan ketika dataset yang tersedia tidak berpasangan. Biasanya disebut itu, atau hanya input variabel tanpa output variabel. Kalau yang ini ada input, ada outputnya, variabelnya ya. Tapi kalau yang ini nggak ada, atau hanya salah satu, makanya disebut dengan tidak berpasangan. Algoritma ini dibiarkan. Kalau yang tadi supervised itu dituntun, kalau unsupervised itu dibiarkan belajar sendiri gitu ya, karena komputer hanya menerima salah satu gitu ya, salah satu inputan variabel, salah satu inputan atau outputnya variabel yang bisa menuntutnya selama proses training. Nah, algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan association dan clustering biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu reinforcement learning. Nah, algoritma ini dimaksudkan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri, jadi self discovery. Dia belajar sendiri, dibiarkan sendiri. Belajar dari mana? Dari lingkungan sekitar atau environment. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Algoritma ini akan mencoba berbagai opsi dan kemungkinan yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengamatan atau observation dan evaluation dalam setiap pencapaiannya. Reinforcement learning dapat belajar dari apa? Dari pengalaman. Ini biasanya lebih ke robotik ya, robotik, lalu ada alat sensor. Nah, jadi seperti itu. Alat sensor yang bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, cara input datanya dari apa? Dari experience, dari pengalamannya masing-masing. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya. Jadi ada 3 kategori algoritma machine learning, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Ada 3. Nah, bagaimana lebih detailnya ya? Di sini ada diagram pembagian algoritma machine learning. Nah, di sini ada supervised learning, ada input dan output data dari classification atau regression. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan prediction atau predictive model. Sedangkan unsupervised learning ini lebih ke clustering serta association. Patternnya bukan pattern ya, outputnya apa gitu ya. Outputnya adalah pattern atau struktur discovery, pola gitu ya. Lebih ke pola. Makanya kalau kita belajar yang kemarin association rules, kita mendapatkan sebuah pola gitu ya. Polanya bagaimana? Nah, polanya tetap atau bagaimana. Nah, itu yang kita pelajari tentang pola. Kemudian reinforcement learning, input based upon experience. Jadi input datanya berdasarkan experience-nya. Nah, ini biasanya dari segi klasifikasi atau kontrol. Menghasilkan apa? Prediktif maupun non prediktif maupun pattern discovery, bisa menghasilkan keseluruhannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pembagian algoritma machine learning. Di sini di lingkup luarnya merupakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, pembagiannya ada apa aja? Ada reasoning, ada NLP, ada planning. Sedangkan machine learning ada di mana? Di sini bagiannya. Machine learning ada supervised learning, ada unsupervised learning,
ada reinforcement learning, serta ada deep learning. Nah, tapi kita hanya sampai di reinforcement learning gitu ya. Nah, kemudian di sini algoritma versus dataset. Di sini ada porsi gitu ya, porsi dari algoritma. Di sini ada get data, yang biru ini, warna biru adalah get data atau data trainingnya. Kemudian yang merah ini eksperimen, dan yang ini adalah codingnya. Nah, di sini ada klaim dari Google. Google mengklaim bahwa mereka tidak memiliki algoritma ML yang lebih baik atau algoritma machine learning yang baik intinya gitu ya. Namun Google memiliki data yang sangat banyak, dan berkat keberadaan search engine itu tadi. Kemudian sumber data pada Google sangat melimpah ruah, sehingga mereka hanya menunggu untuk dimanfaatkan gitu ya. Keberadaan dataset tersebut sangat membantu untuk mempercepat pengembangan berbagai macam aplikasi machine learning. Jadi kuncinya machine learning ada di data gitu ya, di data trainingnya. Next, nah tahapan pengolahan data. Ini tahapan pengolahan data yang sangat dasar sekali gitu ya. Yang pertama data cleaning, kemudian data transform, yang selanjutnya yaitu data modeling. Data cleaning adalah pembersihan data yang meliputi pengamatan, penandaan data atau mapping, penghapusan data yang tidak relevan, menghilangkan duplikasi data, serta penambahan data yang hilang dan sebagainya. Data cleaning selalu dilakukan gitu ya, setelah kita mendapatkan original datanya. Kemudian data transform, dilakukan formatting yaitu mengubah struktur data ke bentuk lain yang mudah dipahami oleh sistem dan agar lebih mudah untuk kita pahami gitu ya, sehingga lebih mendekati asumsi yang digunakan. Kemudian data modeling ini lebih ke output dari apa? Output dari pemodelan data yang diperlukan agar data dapat disimpan dalam database, misalnya dalam format CSV, SQL, dan lain sebagainya. Ini lebih ke output gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara metode tradisional versus machine learning. Nah, di sini metode tradisional menghasilkan output dari input dan program yang dijalankan pada komputer. Ini ya, input data gitu ya, yang dijalankan pada komputer. Kemudian programmer harus membuat program yang jelas sehingga input data dapat diproses oleh komputer sesuai dengan tujuan pembuatan program gitu ya, menghasilkan sebuah output. Nah, sedangkan machine learning dia menghasilkan program dari output dan data yang diberikan gitu ya. Jadi inputannya adalah data dan output. Nah, atau bisa saja gini, datanya apa, variabel outputnya apa gitu ya. Kemudian komputer yang membuat program sendiri, dan programmer hanya memberikan input data dan output kepada komputer, yang selanjutnya algoritma ML akan menghasilkan sebuah model pattern itu tadi. Jadi yang sudah kemarin kita coba ya di mata kuliah sebelumnya, di data mining itu yang dihasilkan adalah model atau pattern gitu ya, atau program. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, untuk kali ini kita sampai di sini saja gitu ya. Jadi bahasan materi kita untuk algoritma dan dataset sampai di sini. Nah, nanti kita akan ngebut ya, istilahnya saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan materi-materi dasar gitu ya. Nah, nanti
saya akan melanjutkan ke materi-materi yang lebih teknis gitu ya. Jadi yang masih awal-awal ini kita masuk ke materi dasar. Nanti untuk teknisnya kita akan belajar tentang dasar-dasar Python dan lain sebagainya nanti di pertemuan yang lebih teknis lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di GC atau by WA gitu ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya, post testnya ya. Jangan lupa kerjakan post testnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.